Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwan wa akhwat kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan bab tentang toharoh. Masih di bab tentang toharoh, di bab istinja dan istijmar. Awan ini saya matiin dulu datanya ya, biar nggak ganggu. Nah, kemarin kita sudah masuk ke qada'il hajah atau adab-adab yang disarankan, sunah-sunahnya maupun yang dimakruhkan, yang diharamkan ketika kita membuang hajat. Sekarang masuk ke istinja dan istijmar, yaitu bab dimana cara untuk membersihkan setelah kita selesai dari buang hajat. Istinja itu menurut istilahnya adalah menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang dengan menggunakan air bersih. Kalau istijmar sama pengertiannya, cuman tidak menggunakan air, misalnya menggunakan batu atau yang semisalnya. Bisa menggunakan batu, kayu, kertas, tisu, daun, dan yang lainnya. Yang tidak boleh cuma dua. Satu, kotoran binatang. Yang kedua adalah tulang. Nah, selain itu hukumnya boleh apabila dia mampu membersihkan dengan baik. Nah, asal apa? Asal tidak tulang dan juga kotoran binatang. Nah, syarat-syarat alat istijmar. Nah, di sini disebutkan secara rinci alat-alat atau benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci ketika kita tidak mendapatkan air. Yang pertama, bendanya suci. Nah, itu pasti bendanya harus suci. Yang kedua, dengan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, tadi saya sudah mengatakan hal yang tidak boleh untuk melakukan istijmar itu benda-benda yang dihormati maupun yang dimuliakan, atau benda-benda yang berupa kotoran hewan dan tulang. Nah, yang ketiga, dapat membersihkan tempat yang bersangkutan, maka tidak sah beristijmar dengan benda yang tidak dapat membersihkan dengan baik. Nah, pas BAB nggak punya batu, nggak ada air, kecil banget batunya, ya nggak bisa pakai batu, cari yang lain, daun, kertas, dan yang lainnya. Bukan tulang dan kotoran yang kering. Ini sudah saya jelaskan tadi di depan. Ini berkata dari hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan tangan kanan, dan beristinja, di sini salah ya, seharusnya beristijmar dengan kurang dari 3 batu, dan beristijmar dengan kotoran kering atau tulang. Nah, karena tadi beristinja pengertiannya di atas adalah membersihkan dengan air. Adapun yang tidak membersihkan dengan air namanya istijmar. Nah, tapi dalam hadis tersebut dikatakan juga beristinja, karena bahasanya di situ nastanji itu anastanji, ya beristinja, membersihkan kotoran. Jadi intinya secara umum itu membersihkan kotoran adalah dinamakan istinja. Tapi secara khusus apabila digabungkan dengan istijmar, maka ada pengertiannya sendiri-sendiri. Nah, yang kelima, tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan seperti makanan atau kertas yang berisi tulisan yang mulia. Misal dengan kertas ulangan, nggak ada air, adanya kertas ulangan, ada tulisan ayat-ayat Al-Quran di sana, atau tidak ada tulisan ayat Quran tetapi ada tulisan-tulisan mungkin arti dari ayat Al-Quran atau dari tulisan Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya.
Jadi hal tersebut tidak boleh karena itu termasuk bentuk penghinaan terhadap hal-hal yang dimuliakan. Terus yang tidak boleh lagi apa? Uang. Kalian tidak boleh beristinja dengan uang. Saya kaya, sugih, nggak ada kertas, adanya uang, nggak boleh pakai uang karena itu hal yang dimuliakan. Maksudnya yang mempunyai kedudukan, hal yang mempunyai kedudukan di sisi manusia. Nah, tidak boleh ya menggunakan uang maupun menggunakan hal-hal yang di situ sifatnya tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan untuk mencuci kotoran kita. Nah, jelas ya. Selanjutnya, hukum istijmar. Istinja tentu lebih utama ya. Kalau ada air, usahakan pakai air. Kalau tidak ada air, baru boleh menggunakan selain air. Tetapi akhir-akhir ini saya sering sekali ketika dulu ya saya sering ya beberapa kali menginap di hotel. Ada di hotel di Kota Solo terutama. Ketika ada acara dan yang lainnya, saya sering nginap di hotel dari bintang 3 sampai bintang 5. Malah menurut saya yang bintang 5 itu lebih sulit untuk beristinja daripada hotel yang berbintang 3. Apalagi cuman kos-kosan atau homestay. Mendingan di homestay. Karena saya pernah mendapati di Solo Baru ada hotel loh, gede banget. Saya ke situ, di ruang pertemuan saya mau izin ke belakang. Ketika sampai ke ruangannya, saya tidak mendapati ember, tidak ada. Adanya cuman kloset sama semprotan air, sama semprotan air kayak orang nyuci mobil itu, kenceng banget. Terus sama satunya lagi tisu, dan di tisunya itu pun kering. Saya cuman heran, ini orangnya, dan di lantainya tidak ada saluran pembuangan air. Maksudnya tidak ada air tidak jatuh ke lantai. Maksudnya airnya tidak ada saluran air lah. Maksudnya saluran air yang kelihatan kelihatan airnya berjalan tuh nggak ada. Jadi airnya langsung masuk gitu. Jadi di situ saya bingung juga gimana nih caranya buang hajat di sini gitu. Ya mungkin di situ disetting seperti American Standard kali ya, namanya juga American Standard. Akhirnya saya putuskan untuk balik ke kamar. Kalau di kamar lebih enak. Ada kamar mandinya, maksudnya benar-benar ada tempat untuk basah gitu. Karena di situ tidak ada tempat untuk basah, kayaknya tuh semuanya lantainya kering. Nah, yang saya herankan, kok ya ada juga orang yang memakai kebiasaan seperti itu. Mereka BAB umpamanya ya, BAB tapi dia nggak pakai air, mereka cuma tisu, dan tisunya itu pun kering. Tidak pakai tisu basah. Kalau bayi-bayi kan biasanya pakai tisu basah, lah ini tisunya kering. Oh ya, ada juga ya orang yang seperti itu ya. Nah, Islam telah mengatur ini secara sempurna, maka insya Allah Islam ini agama yang paling bagus, telah mengatur segala kehidupan sampai mengatur kehidupan kita dalam buang hajat. Kalian tidak akan mendapati di agama yang lain mengajarkan tata cara membuang hajat, dan semua yang diajarkan oleh Islam itu ilmiah, tidak ada yang seenaknya. Apabila diuji secara ilmiah, insya Allah semua yang diajarkan oleh Islam itu semuanya mempunyai nilai-nilai ilmiah yang sangat bagus, yang mungkin sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Sebagaimana yang dulu pernah Rasulullah SAW. Saya kasih contoh. Tidur yang bagus itu adalah tidur miring ke kanan. Dan ternyata miring ke kanan itu baik untuk hati, baik untuk fungsi ginjal dan yang lainnya, baik untuk fungsi jantung. Ternyata itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, di mana belum ada spesialis jantung di sana, belum ada spesialis penyakit dalam, belum ada. Tapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan. Nah, itu baru ditemukan di 14 abad kemudian.
berarti semuanya itu yang diomongkan dalam Islam itu, yang diajarkan dalam syariat Islam semuanya ilmiah, tidak ada yang karangan manusia, tidak ada yang seenaknya saja membuat syariat. Semuanya datang dari Sang Pencipta kehidupan, yang tahu mana yang baik, yang tahu mana yang buruk. Rasul juga melarang kita, memakruhkan kita untuk tidur sehabis subuh. Pernah kemudian, dan Rasulullah SAW juga mendoakan keberkahan kepada umatnya fi bukuriha, yaitu di awal harinya, yaitu setelah sholat subuh, di pagi hari setelah sholat subuh. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk tidur setelah sholat subuh. Dan ternyata setelah dikaji, orang yang tidur setelah subuh mereka mempunyai kekebalan imunitas yang lebih rendah daripada orang yang tidak tidur setelah subuh. Berapa itu? Siapa yang menemukan? Kapan menemukannya? 14 abad setelahnya. Tidak cuman hitungan tahun, tapi hitungannya abad. Nah, pasti yang ada di syariat oleh Islam semuanya ada hikmahnya. Entah itu kita tahu hikmahnya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita meyakini sami'na wa ata'na. Nah, syarat hukum istijmar yang pertama, tempat keluarnya kotoran tersebut seperti biasa. Tapi kalau kotoran tersebut sampai kemana-mana, maka diutamakan menggunakan air. Yang kedua, hendaknya menggunakan 3 atau lebih benda untuk beristijmar. 3 boleh, itu minimal, 4 juga boleh, 5 boleh, atau yang penting sampai bersih. 10 juga boleh. Ya, intinya di situ minimal 3. Nah, pengarahan. Yang pertama, bagi orang yang masuk kamar mandi atau WC hendaknya mengetuk pintu agar dia tahu apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Atau yang di dalam jangan lupa untuk mengunci pintunya. Misal biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kan gak enak banget kalau kita lagi buang hajat, kemudian ada teman kita nyelonong masuk ke kamar mandi, terutama nanti kalau sudah balik ke asrama. Insya Allah semua pintu di asrama mudah untuk dikunci dari dalam dan tidak seret, insya Allah. Insya Allah kita mudahkan lah intinya. Kemudian yang kedua, bagi seorang muslim wajib menjaga kebersihan kamar mandi umum, termasuk kamar mandi asrama, karena itu milik umum. Jangan membuang, terutama yang putri, membuang sampo, membuang, pembalut sampai mampet saluran airnya. Dan itu pun terjadi kemarin, sudah pernah terjadi beberapa kali sampai mampet saluran air maupun saluran toiletnya. Akhirnya banjir, baunya sampai kemana-mana. Itu karena apa? Ternyata banyak yang membuang sampah ke dalam kloset. Sampahnya itu macam-macam, ada bungkus sampo, ada cadar masuk ke dalam kloset itu. Terus ada lagi, ya itu paling banyak itu ya itu pampersnya wanita. Nah, itu kan tidak menjaga adab di dalam kamar mandi. Padahal itu kamar mandinya bukan milik dia, tetapi milik semuanya. Itu mendolimi hak saudaranya. Yang ketiga, bagi seorang muslim wajib membersihkan tempat buang air dengan baik selesai buang hajat, disentor, disiram sampai tidak berbau dan tidak berbekas. Nah, itu tentang istijmar dan istinja. Kemudian di sini ada pengayaan, wala yubalunna ahadukum fil ma'il daim. Jangan dilarang oleh Rasulullah SAW, kita janganlah kalian untuk berkencing di air yang menggenang. Tidak boleh kencing di air menggenang, alladzi la yajri summa yaktasilu fi, yang dia tidak berjalan, yang tidak mengalir, kemudian kalian beristinja atau mencuci dengan air yang sama yang telah kalian kencingi. Misal di kolam renang, misalnya kencing di kolam renang,
kemudian ternyata kalian juga renang di situ, maka itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Insya Allah di sini nanti kita akan pelajaran ke depan yang akan masuk ke dalam bab yang selanjutnya, bab wudhu. Ini butuh praktek hari ini ya. Ya insya Allah nanti kita praktekkan dengan video. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, tidak ada tugas, nanti tugasnya dirapel aja. Kapan ya nanti saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.